Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 ada di Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita Senin 22 Desember 2025. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya bersama dengan Dr. Sandi Wahyudi atau DSW, CEO of SLC Marketing Incorporated. Betul ya, founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Kita langsung saja sapa beliau yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Halo, selamat malam Bro DSW. Iya, selamat malam Mas Jo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Kayaknya seger banget ya malam hari ini ya. Iya, tadi siang sempat sakit. Oh. Tapi karena mau di sini harus sehat. Tadi siang sakit, sekarang langsung sembuh gitu ya. Karena lihat Mas Jo harus sehat. Luar biasa. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis keluarga. Iya. Betul ya. Karena kan saya panggilnya apa? Bro DSW. Bro DSW. Bro DSW ya. Ini adalah seorang founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Ya. Oke, sebelumnya bisa disampaikan mungkin apa sih komunitas bisnis keluarga Connectpedia ini? Oke. Jadi Mas Jo, kebetulan sekali kami ini kan sebenarnya di bidang riset pasar, banyak bantu bisnis-bisnis untuk kembangan bisnisnya. Setelah kita riset, mereka launching produk mulai diterima pasar, sudah berhasil, tapi ada satu fail yang sering terjadi, yaitu apa? Generasi penerusnya terkadang enggan bantu bisnis orang tua. Padahal yang teruskan bisnis ini siapa lagi kalau nggak anaknya. Nah, maka dari itu ada kerinduan muncul, para business owner keluarga ini perlu sharing knowledge satu sama lain. Akhirnya kita membuat suatu komunitas. Kalau di SLC Marketing sudah berdiri 2008, sudah 17 tahun ini. Kalau yang komunitas bisnis keluarga ini 2015, jadi sudah 10 tahun. Nah, kita berharap komunitas ini bisa memadai teman-teman pengusaha bisnis yang mulai dari awal mendirikan bisnis sorol ya, misalnya apa, banting tulang, kan untuk anak-anaknya. Tapi rupanya sudah berkembang, anaknya nggak mau teruskan. Ini orang tua kadang ingin anaknya bisa ikut, tapi karena sekarang ayo hidupi passionmu, anaknya punya passion sendiri, orang tua juga nggak bisa maksa loh. Tapi di satu sisi orang tua juga punya kerinduan itu. Nah, saya coba dengan teman-teman memadai supaya para business owner ini bisa mulai memilih atau menyiapkan tongkat estafet lintas generasi ke anak-anaknya. Milih anak ya juga nggak gampang. Misalnya anaknya ada 2 atau 3, sopo sih jadi pimpinan. Karena setiap orang pasti passionnya beda-beda. Beda-beda. Nah, pun kadang mantu mau masuk atau mantu dilarang masuk di bisnis keluarga. Itu isu yang kadang sering terjadi. Apalagi bisnis keluarga satu mantu sama bisnis keluarga lain. Nah, itu kadang rebutan. Iya. Jadi kurang lebih itu masuk. Jadi berangkat dari hal itulah akhirnya membuat Bro ini, Bro DSW ini kemudian tertarik ya membuat sebuah komunitas untuk mewadai bisnis keluarga. Awalnya 10 tahun yang lalu 2015 itu komunitas. Bersama siapa pertama kali memunculkan ide ini? Jadi kami ini banyak teman konsultan yang lain. Kami kan konsultan marketing. Konsultan marketing, riset pasar, pelatihan marketing sales. Nah, banyak konsultan teman-teman saya itu seperti konsultan IT, konsultan pajak, konsultan finance. Itu menghadapi hal yang sama. Seringkali tengkarnya bisnis itu nggak maju bukan karena produknya nggak bagus, tapi karena internal dispute ya, masalah internal, konflik keluarga. Akhirnya bisnis itu nggak berkembang. Bukan karena produknya nggak diterima pasar atau sistemnya kurang, manajemennya kurang baik, tapi karena tengkar suami sama istri. Jadi lebih kepada masalah internal. Masalah internal. Itu yang akhirnya kami coba, ayo kita bikin komunitas saja supaya mereka nggak belajar cuma fungsional bisnis seperti marketing, finance macam-macam, tapi mereka juga mengenal sisi lain humanis dari bisnis itu sendiri, yaitu konflik antar keluarga yang sering terjadi. Maka dari situ saya coba meminta tolong para pembina kami, mentor-mentor pengusaha sukses di Surabaya. Pak Ronald Uhala salah satu dewan pembina kami, beliau CEO dari Bismillah Group. Barusan minggu lalu kita ke Polygon Group, sepatu sepeda. Sepeda itu ya. Bulan depan ini kami ke pabrik Tevila, pabrik di Rumput. Nah, belajar dari bisnis ownernya, yang mana mereka bisnis keluarga juga, ada yang generasi kedua, generasi ketiga. Ya, ternyata mereka itu mau sharing cara
gimana mereka belajar awal dari orang tua mereka, pulang lulus kuliah, ada banyak dari luar negeri bisnis besar ya. Itu mereka mengajarin kita supaya kita bisa mengembangkan bisnis. Nggak harus mulai dari nol ternyata, tapi memang banyak pengorbanannya mas. Yaitu adalah idealisme orang tua yang masih ke bawah, dan mereka sering tengkar sama bapak ibunya sendiri. Nah, cara ngatasinya gimana? Ayo belajar sama mereka-mereka yang sudah sukses, yang bisnisnya sudah ternama. Nah, kita ini kan pelaku bisnis yang mungkin masih startup, UMKM, ya mungkin bisnis keluarga yang sudah puluhan tahun, tapi ya levelnya nggak ratusan karyawan, welcome, kita bisa belajar bersama. Jadi meneruskan atau mewarisi bisnis keluarga memang tidak semudah itu ya. Betul sekali. Kan kalau dibilang bisnis ini kan sudah berjalan kan, sistemnya sudah berjalan, secara sistemnya sudah berjalan, SDM-nya juga sudah ada, apalagi gitu. Kalau anak, apa yang perlu dikuasai untuk bisa meneruskan menerima tongkat estafet yang tadi dibilang sama Bro sendiri? Iya. Jadi maksud ternyata idealisme atau ego dari anak yang merasa dirinya lebih pintar dari bapaknya. Karena hidup di zaman era internet, kemajuan, apalagi dengan AI begitu ya. Semua bisa dijawab dengan cepat oleh anaknya sebetulnya. Tapi ketika anaknya mau mencoba segala jurus yang dia kuasai di kampus yang mungkin bapaknya nggak ikut kuliahnya, anaknya kuliah. Tapi kadang bentrok sama karyawan yang sudah ikut puluhan tahun sama orang tuanya. Nggak iso caranya ngono, nggak bisa diterapkan. Itu teori di kampus, tidak bisa serta-merta langsung diterapkan di bisnis. Nah itu kadang anak harus lepaskan egonya, harus mau belajar dari awal. Itu yang sering terjadi kalau dari sudut pandang generasi penerus. Nah, kalau dari generasi pendiri atau pertama ada juga kendalanya. Generasi yang kedua ini selalu ngomong, bapakku itu loh, gak iso cara ini, harus efisien, harus produktif, harus pakai teknologi. Nah, bapaknya merasa loh, nih teknologi tapi lah tak pecat kabeh karyawan yang sudah lama ini, nggak bisa gitu. Beda pandangan ya. Beda pandangan. Kita bapakmu dirikan awal bisa nyekolahkan kamu itu karena bapak-bapak yang ikut sudah lama, karyawan yang sudah ikut puluhan tahun sejak kamu bayi itu sudah ngewangi bapakmu. Nggak bisa semua didigitalkan terus, orang ini mau dikemana? Emang dampaknya apa ya, Bro? Kalau misalnya muncul perselisihan seperti itu, paling gawat apa yang muncul? Nah, paling gawat seringkali akhirnya anak nggak mau meneruskan bisnis keluarganya, bikin bisnis sendiri. Nah, pesaing begitu atau apa? Atau berbeda? Kebanyakan berbeda. Kalau pesaing takut kual. Begitu ya. Takut, kebanyakan nggak cari saingan. Aliasnya hidupin passionnya. Misalnya, Pak passion saya di bidang A. Aku nggak bikin bisnis di bidang A. Kebanyakan nggak jadi pesaing. Cuman yang jadi pesaing Mas Jo, bukan anaknya, tapi biasanya keponakannya atau adiknya bapaknya. Istilahnya peripean ya, sepupuan gitu ya. Nah itu biasanya sering jadi pesaingnya. Kalau udah tahu cara bisnisnya seperti apa, akan didirikan sendiri. Betul. Dengan itu. Kalau saudara saya lihat jarang jadi pesaing. Tapi kalau dulunya adik kakak, berarti itu kan sama pamannya. Nah itu sering jadi pesaing. Sama sepupu. Oke. Menarik sekali ya, karena ini di luar ekspektasi saya juga ya. Ternyata membuat sebuah bisnis keluarga rumit-rumit juga ya, karena yang dihadapi lagi-lagi adalah keluarga. Tetapi ternyata menurut Bro sendiri ini juga harus diatasi gitu ya, kalau tidak akan menjadi masalah yang berlarut-larut begitu ya Bro ya. Betul. Nah Bro, apa yang perlu dikuasai selain manajemen dalam sebuah bisnis keluarga? Ya, yang saya sering dapat dari mentor Mas, itu adalah komunikasi dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan adik atau kakak kandung. Karena terkadang mereka sudah rumah di BDO ya, wis gak campur ya, kakaknya udah bisa, ketemunya cuma di kantor, ketemunya cuma di toko misalnya. Itu pun kalau ketemu, kadang yang satu bagian gudang, yang satu bagian marketing, anaknya satu bagian finance misalnya, terus ditoto ya sama orang tuanya. Nah, terkadang mereka cuma fokus bisnis, padahal sebetulnya esensinya adalah jangan lupa ini ada keluarga, betul. Milik keluarga bersama. Jadi komunikasi antar keluarga. Komunikasi ke keluarga itu penting. Kebanyakan yang biasa dilakukan adalah ada retreat family atau misalnya kumpul pas Natalan atau Idul Fitri atau pas Imlek. Nah itu
Jangan cuma ngomong masalah keluarga aja, masukkan unsur bisnis juga. Oh. Jadi kadang mereka terpisah banget ya. Hmm. Kalau bisnis ngomong bisnis toh, Hmm. kalau lagi acara keluarga kumpul, acara keluarga toh. Iya. Wis pokok gak ngomong bisnis ya, Wan. Aha. Sebetulnya jangan. Pas di kantor pun terkadang harus ngomong masalah keluarga. Pas acara keluarga harus ngomong sedikit masalah bisnis. Bisnis. Oh, takutnya nggak Tidak. pakai campur-campur Nah, tuh bisnis keluarga. Peran orang tua itu diwajibkan hadir di situ. Nah, Orang tuanya pendiri. menarik sekali nih, bro. Peran orang tua itu sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan memberikan satu apa namanya kepercayaan kepada anak-anak ya? Karena mungkin anak-anaknya nggak cuma satu, bisa jadi 4, 5, banyak lah ya. Nah, untuk memilih siapa yang bisa mengelola bisnis, takutnya nanti si anak pertama, si sulung ini nggak terima karena adiknya kan saya lebih bisa, dan bagaimana cara menentukan besaran atau misalnya menguasai berapa persen saham misalnya dari perusahaan itu sendiri, itu bagaimana cara pengaturannya agar tidak terjadi konflik gitu? Iya, keren Mas Ju. Pertanyaan yang luar biasa nih. Keren banget ini. Iya. Jadi seringkali perusahaan atau bisnis itu menyewa konsultan luar yang independen memvaluasi semua aset yang dimiliki bisnis. Bedakan antara aset yang dimiliki pribadi dengan bisnis. Contoh ya, ada seorang bapak punya rumah di tempat tinggali. Nanti maaf kalau beliau tiada meninggal, kan pasti dibagi warisannya sama anaknya. Nah itu aset pribadi itu. Tapi beliau juga punya gudang misalnya, usaha toko lah ya, toko. Nah toko ini sebetulnya kalau beliau juga tiada, itu bagi bisnisnya bagaimana? Ya kalau mau pukul rata ya sudah ditotal semua, dibagi anaknya 4, bagi rata bagi 4. Tapi jangan lupa istrinya masih hidup nggak? Ini kan harta gono gini ya. Oke, tahan dulu sebentar. Ini menarik ini. Ada telepon sepertinya ada yang bergabung ini. Halo, selamat malam. Ngobras. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama-sama Mas Jo. Bersama dengan Bro DSW namanya. Bro DSW. Ya malam. Selamat malam. Malam dengan siapa ini? Dengan Ibu Wira. Ibu Wira. Dari Perum Orsid Sidoarjo. Oh siap Ibu. Salam kenal Bu Wira. Iya, salam kenal balik, bro. Jadi Bray. Terima kasih. Perbincangan ini memang tadi saya sudah sempat topiknya itu saya itu dengar. Karena saya mendengarkan berkaitan dengan perusahaan. Adalah pertanyaan saya gini. Kenapa ketika perusahaan itu yang dipimpin oleh seorang ayah beralih ke anaknya, iya kan? Nah dari situ kita melihat bahwa kondisinya memang kalau mau dilihat dari dia menatah atau mengelola semua itu bagus, senang gitu kan. Cuma auranya suram. Kenapa saya mengatakan aura suram? Kita tidak merasakan apa yang ketika sang ayah itu memegang perusahaan itu yang tertinggi. Apakah pengaruhnya aura dari seorang ayah ini akan berpengaruh pada anak tersebut? Apakah dari tingkat kesejahteraannya yang tidak memenuhi untuk semua karyawannya atau gimana? Ada sebagian karyawan yang mereka merasa enjoy gitu kan dengan kehadiran sang anak, bahwa ketika dia melihat sesuatu properti yang harus diganti, harus begini kita melihat itu kita senang banget gitu kan, ada perubahan besar. Cuma dalam hal ini itu nggak seperti dulu ya. Dulu waktu bapaknya pokok senang gitu loh, kayak aura kebanggaan Kekeluargaannya sudah nggak ada ya. Tapi ketika dipegang anak tersebut, aura yang kita ketika Kekeluargaan. kita merasakan tidak sesuatu yang tidak nyaman. Anak yang kurang, apakah figur ayah itu yang memperkuat sehingga kapasitas untuk perusahaan itu sangat bagus sekali gitu. Barangkali itu aja. Ini Siap, terima kasih. Yuk. Ya Bu Wira, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Nah ini sebelum tadi meneruskan apa yang saya tanyakan, ini monggo dijawab dulu di Bu Wira ini soal rasa ya, rasa. Mungkin dulu ketika dipegang sama bapaknya gitu,
rasanya berbeda, Iya. mungkin bonus-bonus lancar Iya. gitu ya. Betul. Kemudian ternyata setelah dipegang anaknya agak seret, Betul. bonusnya dikurangi. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Mas, iya, sering Nah, itu terjadi. kenapa itu, Bro? Nah, karena mindsetnya dari pendiri itu kan babat alas sama karyawan lama. Oke. Merasa ada utang budi yang mana karyawan lama ini ikut membangun dari nol. Iya, iya. Jadi ketika bisnisnya mulai matang, mulai besar, sang ayah ini merasa hutang budi juga ke karyawan-karyawan lama. Nah, masalahnya putranya ini kan kucuk-kucuk datang, Tidak tahu sejarahnya. tidak tahu sejarahnya, mungkin cuma denger aja ya tanpa ikut nyemplung susah payah dirikan Iya, bisnis iya. orang tuanya. Gaya manajemen baru, teknologi profesional, manajemen dipakai semua, hitungannya nggak masuk Pak. Iki rugi kita kalau gaji ini terus bonus. Nggak iso. Nah itu cara manajemen baru mulai masuk, mulai profesional. Nah karyawan lama seringkali merasa kekeluargaannya hilang. Sekarang memang profesional, tapi tidak seperti bapaknya dulu. Profesional tapi kurang humanis. Kurang humanis. Gaya profesionalnya ada, sistemasinya, manajemennya bagus ya, tapi tidak seperti dulu. Nah, si anak ini terkadang dilema, karena dia merasa aku sudah melakukan teknik manajemen atau bisnis sistem yang bagus, sesuai prosedur yang perpajakan diberesi, masalah legalitas diberesi semua. Dia ikuti semua, patuh aturan negara. Ya. Tapi di sisi lain karyawan yang sudah ikut lama dulu kan belum ada aturan korteks, aturan ini kan. Zaman kan berubah Mas. Betul. Nah akhirnya merasa nggak nyaman. Anak pun juga nggak nyaman. Kenapa anak nggak nyaman? Karena karyawan lama nggak mau manut sama bos baru ini tadi. Betul. Lapor ke bapaknya. Lapor ke bapaknya. Akhirnya jadi konflik. Akhirnya konflik. Itu sering terjadi Mas. Sering terjadi. Barusan kita ke pabrik sepeda Polygon juga mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Jadi anak sama bapak ini tengkar dulu, harus sama sudah berdamai antara owner sama owner ya, anak sama bapak. Wis tengkar mari baru ke karyawan. Kalau anak sama bapak tengkarnya belum selesai, karyawan yang jadi jadi korbannya, betul. Jadi korbannya. Iya, menarik sekali. Ini pernah nggak sampai menimbulkan kemudian konflik besar, terus mempengaruhi produk yang dijual ke pasaran? Kalau sampai karyawan mungkin masih intern ya. Tapi kalau udah sampai keluar, udah masuk tangan keluar, itu kan berarti masyarakat ya. Masyarakat mungkin tidak langsung tahu dispute internal yang ada di bisnis keluarganya kan. Tahunya adalah produknya. Tapi tercermin biasanya. Anak lebih efisien, kualitas sudah punya kali 1, kali 2, kali 3. Yang dulu bapaknya fokus kualitas. Sekarang persaingannya banyak, kompetitornya banyak. Nggak bisa kalau kita kualitas tinggi. Pasar masyarakat daya belinya nggak setinggi itu. Akhirnya mereka bikin kali 2, kali 3-nya. Brand second brandnya. Sebagai pesaing pilihan semakin banyak gitu ya. Apalagi dengan produk China itu kan lebih murah. Betul. Sebagai pesaing harga murah, jadi pakai yang brand yang agak turun dikit harganya. Itu masyarakat akan menilai. Gak kayak zaman bapak MBN yo, kualitasnya wangi. Saya ini kok persaing kurang. Nah, karena memang persaingannya semakin besar. Jadi itulah kenapa memang betul ya, rasanya berbeda karena dipegang oleh tangan yang berbeda, oleh orang yang berbeda, oleh pemikiran yang berbeda, begitu saja ya. Tapi kalau itu berhenti sampai di owner seperti yang dikatakan Bro tadi, selesai ya, artinya owner dan owner berdamai, wes selesai, fix gitu ya. Mau kemana? Harus sepakat dulu. Gitu ya. Itu tadi ya Bu Ira ya, mungkin sudah bisa terjawab ya. Kalau sampai karyawan merasakan juga hal yang sama, nah ini gimana cara menyelesaikan dengan karyawan, Bro? Nah, apakah juga harus dipecat nanti ujung-ujungnya? Karyawan yang lama sebetulnya mereka juga mau tetap, ya kalau bisa sampai pensiun. Nah, kebanyakan tunggu sampai pensiun karena mungkin sudah puluhan tahun. Iya betul, orang-orang pendiri-pendiri gitu ya. Nah ada karyawan yang memang sudah nggak betah sama anaknya, akhirnya mengundurkan diri. Tapi yang namanya owner kan juga ada rasa balas budi. Diberikan tunjangan yang pesangon yang bagus, yang pantas untuk karyawan lama. Tapi terkadang karyawan lama ini ingin kalau yang memimpin bapaknya mungkin nggak akan resign. Tapi kalau yang memimpin anaknya dia nggak betah. Memang ada dua. Nanti kalau masuk kita bisa sharing lagi. Karyawan itu terpecah jadi dua kubu. Kubu pertama itu adalah ya memang gaya manajemen baru kita harus ikuti, perusahaan harus berubah. Ada yang sadar, tapi ada yang masih banding-banding ke.
banding-bandingnya dengan kepemimpinan yang lama sebelumnya. Ada yang masih kayak gitu nggak? Padahal itu orang tuanya ya, padahal juga paling kan nafasnya juga sama lah ya. Nafasnya sama. Masa orang tua ini jarang tekor. Lah iya. Sudah ngerain semua ke anaknya. Iya. Nah masa transisi itu kadang juga terlalu cepat bahaya. Owner pendiri itu sudah merasa wah anakku siap, tapi dia diculno gitu aja. Ngesaknya anaknya juga ngesaknya karyawan lamanya. Harusnya seperti apa idealnya? Idealnya adalah menjadi mentor anaknya. Tetap kehadirannya itu ada datang, cuman keputusan nanti anaknya tetap yang memutuskan. Keputusan tertinggi di anak saya hanya memberikan pendampingan saja. Sampai berapa lama gitu bro? 5-10 tahun. Rata-rata ya? Kalau saya kunjungan ke pabrik-pabrik yang kita belajar dari mereka, 5-10 tahun proses. Lama ya? Transisinya. Padahal anaknya udah lulus dari luar negeri, iya, tapi pendampingan itu tetap harus dilakukan ya? Oke. Orang tua mulai pelan-pelan menyerahkan tongkatnya, nggak seketika. Jadi keputusan yang invest gede, tetap orang tua harus dilibatkan. Tapi kalau investnya nggak terlalu gede, anaknya yang 100%. Dan itu yang kami pelajari ya. Oke. Nah kita kembali lagi ke pertanyaan saya tadi nih soal pembagian berapa persen karena anak itu misalnya banyak, terus apa bukti legalitasnya dan segala macam agar si anak ini kemudian tidak di masa depan tuh kemudian tidak saling menguasai atau saling ada nggak enakan gitu. Betul. Sama saudara sendiri kan nggak enak juga gimana? Misal si bapak punya 4 anak. Ya. Bapak ini punya 2 aset, aset rumah pribadi yang di tempat tinggali sama orang tua, sama aset toko untuk usaha. Kalau aset pribadi, misalnya bapak dipanggil Tuhan ya, berarti kan dibagi rata. Kalau istrinya masih ada berarti dibagi 2 dulu, separuhnya bagi 4 anaknya. Nggak punya bapaknya. Nah, itu bapaknya. Tapi kalau bisnis atau toko atau gudangnya ini beda konteks Mas Jo. Misal dari 4 anak yang mau meneruskan bisnis orang tuanya cuma 2. 2 ini bisnis lain atau ikut suaminya atau nggak ikut di dalam bisnis. Maka kepemilikan dari usaha ini itu harus hati-hati. 2 orang yang nyemplung dalam bisnis harusnya mendapat porsi yang lebih besar ketimbang 2 orang lain yang tidak ikut. Jadi ada istilahnya pesero aktif kalau ini PT ya, atau CV. Berarti ada pesero aktif dan ada yang pasif. Nah yang aktif ini itu yang biasanya mendapat persentase lebih banyak. Berapa persen itu biasanya? Keputusan bersama. Berapa jam kerja, alokasinya, tenaganya seperti apa, itu yang harus dirapatkan. Kalau nggak rapat, pecah keluarganya. Harus jelas berapa persen. Pun juga ada masalah digaji atau nggak digaji. Jadi misalnya ada dua anaknya ini sebagai pesero aktif, dia kerja pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu. Dia ada gaji nggak? Kalau ada gaji, berarti nanti 2 orang ini digaji, tapi nanti yang aset bisnisnya tetap bagi 4 rata. Plus gaji, karena dia kerja, dia bekerja. Tapi bagi hasil profitnya itu bagi 4 rata. Bagi 4 rata, oke. Karena dia sudah mendapat benefit digaji sebagai staff kan. Staff, ya. Beda lagi kalau 2 anak ini, wes aku rasa digaji, profit sharing way. Dia kerja pagi sore, tapi nggak digaji. Dia dapat profit sharing yang mana lebih besar 2 orang ini ketimbang 2 orang yang tidak ikut pagi sampai sore. Nah itu perlu legalitas nggak secara hukum? Ada semacam kesepakatan notaris ya? Di notaris. Dan mereka harus rapat misalnya UD atau CV atau PT apapun itulah ya. Apapun itu bentuk entitasnya, badan hukumnya. Yang masuk di dalam entitas ini berapa orang? Masing-masing saham berapa orang? Siapa yang jadi pimpinan, siapa yang jadi aktif, siapa yang jadi pasif. Itu harus sepakat dulu sebelum orang tua meninggal. Kalau misalnya orang tua dalam perjalanan hidupnya itu kemudian salah satu meninggal, kemudian ayahnya atau papinya atau maminya meninggal lagi, itu gimana aturannya? Nah itu rumit lagi. Karena ada beberapa kasus beberapa tahun yang lalu ya, ibunya ini adalah ibu sambung gitu, bukan ibu kandung. Kemudian ayahnya justru mewariskan kepada si ibu daripada berapa persen. Itu gimana aturannya? Seperti apa? Biasanya seperti itu, konfliknya nggak selesai. Iya, karena dari awal bapaknya nggak sepakat kalau memang ada yang meninggal, maka hak warisnya siapa harus jelas. Sebelum ada yang meninggal salah satu atau bercerai ya, perlu dimaksudkan dulu di dalam notaris. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Ko DSW. Bro DSW. Panggilku juga ada Pak. Tiba-tiba panggilku aja ya, Ko DSW. Dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
Ya, Anda masih bersama kami di ngobrol bersama dengan Bro DSW ya, CEO of SLC Marketing Incorporated, founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Nah, kita tadi sudah tahu nih ya seluk-beluk tentang problematika membangun sebuah bisnis keluarga. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti beresiko ya, tetapi bisnis ini juga punya resiko-resiko yang sangat-sangat ya, kalau kita tidak bisa mengantisipasi, ini bisa jadi sangat berbahaya begitu ya. Bisa jadi sangat riskan karena hubungannya adalah dengan keluarga. Karena ada yang pepatah mengatakan kalau kita udah berurusan dengan yang namanya uang, nah saudara pun bisa jadi musuh itu nanti ya. Bisa bunuh-bunuhan. Nah itu dia. Ada yang beberapa bulan lalu di Jakarta, adik membunuh kakaknya di tempat dia usaha karena masalah warisan. Wah, itu dia kan. Adik bunuh kakaknya sendiri. Jadi udah hilang rasa kemanusiaan gara-gara ya kembali lagi itu bisnis keluarga. Kalau dikelola dengan baik ya, mungkin ini yang ditangkap oleh Bro ya, yang ditangkap oleh Bro supaya hal itu tidak terjadi. Nah, Bro sendiri secara bisnis itu juga bentuknya bisnis keluarga. Ini di luar dari konteks ini, saya ingin tahu. Kalau SLC materi. Setelah Bro sendiri? Saya sendiri kakak yang teruskan. Kakak saya yang teruskan bisnis orang tua saya. Mereka jual plastik kemasan seperti itu. Saya yang dipercaya. Yang dipercaya. Saya sudah bilang ke orang tua kalau saya ingin jadi profesional sebagai pengajar, dosen, konsultan. Jadi saya di luar bisnis keluarga. Nah, sudah fix, clear, jadi kita sudah enak. Bagi hasilnya apa sudah disesuaikan. Supaya apa? Saya sama keluarga nggak sampai pecah. Seperti itu. Ya kan ada pepatah juga yang mengatakan ya kalau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu kan artinya anaknya pun juga sebisa mungkin harus meneruskan gitu. Tapi kan tiap anak pun berbeda passion ya. Mengalami juga ya. Kebetulan kakak saya senang dagang. Seperti orang tua saya. Kalau saya senang ngajar. Berbagi ilmu. Kalau sebab nurun ibu saya dulu guru jahit. Jadi dia modus busana, begitu suka desainer lah ya. Ngelesin tetangganya datang ke rumah, bikin pola jahit kayak gitu. Nah, nurun ke saya jadi pengajar. Kalau kakak saya nurun bapak saya. Tapi nggak masalah ya Bro ya? Ya seneng. Secara kok kakak saya dipercaya bukan saya, nggak masalah ya? Nggak masalah. Orang tua pun sudah menyadari bahwa anaknya yang kedua, saya maksudnya, itu lebih seneng kalau berinteraksi sosial. Kalau kakak saya itu pendiam, lebih introvert ya. Dan orang tua sudah menyadari bakat anaknya sejak kecil. Dan sebetulnya saya ini juga ada aku sawangan deh, mosok kakakku tok sing ngewangi bapakku. Nah, itu maksudnya ya. Merasakan egois. Iya. Ini ada telepon mungkin. Iya. Silakan yang mau telepon lagi boleh, mau ngobrol-ngobrol sama Bro DSW ini boleh loh ya, silakan. Kan belum lagi. Oke Bro, tadi sedikit intermezzo yang saya ingin tahu ya. Artinya saya juga ingin tahu adakah rasa seperti itu, rasa gimana kok sama kok ego atau gimana, ada ya ternyata memang tidak menampik, itu pasti ada ya? Ada, dan saya sempat membantu bisnis keluarga sekian lama, tapi saya tidak menemukan rasa saya bisa teroptimal bisa membantu maksimal keluarga saya, karena di satu sisi saya itu lebih suka ketemu banyak orang. Nah kalau di usaha dagang ya, tiap hari ketemunya ya orang-orang yang sama terus. Nah itu saya juga kurang. Orang tua juga lihat, wah Reki kok kalau bakat di sini, masa nih dia merasa tertekan gitu ya. Nah, saya memutuskan sudah. Tapi adanya lama, cukup lama. Adanya begini diriin komunitas bisnis keluarga. Nah, supaya orang yang seperti saya ini juga harus punya sikap juga. Gitu ya. Karena banyak yang dia hidup di dua dunia tapi nggak ambil sikap. Kepingin bisnis dewek tapi ya kepingin cawe-cawe bisnis keluarga. Kepingin untuk bagian dapat cuan juga. Nah, dia ngambil sikap. Kasihan saudara kandung yang masih fokus di bisnis keluarga. Kasihan ya. Kasihan. Jadi harus ambil sikap. Orang yang kayak saya welcome juga di komunitas. Dia harus punya sikap juga. Ada berapa banyak sih anggota dari komunitas ini? Kalau yang asli sekitar 40-an. 40-an ya. 50-an. Dan itu yang mereka sebagian besar adalah punya bisnis keluarga masing-masing ya. Rata-rata punya bisnis keluarga. Ada yang di bidang furniture, ada yang di bidang sarung juga, turunan Arab juga, ada yang di bidang
makanan, minuman, macam-macam. Oke, selain keuntungannya tadi bisa mengetahui bagaimana cara bisnis keluarga ini berjalan, kemudian keuntungan apa lagi bisa bergabung dengan komunitas yang Koko buat ini? Kayak saya sedikit Iya. promosi nih, ya nggak apa-apa sih, saya pengen tahu. Tipis-tipis Ya kan, ya. karena kan gini, iya kan, Boleh ya, iya, kayak saya begini, kayak saya mau ikut komunitas misalnya, saya bukan pengusaha atau siapa, atau mungkin saya mau ikut komunitas yang saya ikuti, saya kan harus tahu juga di benefitnya apa saya ikut komunitas itu, ya kan? Betul. Nah, ini sekarang komunitas apa yang bisa aku tawarkan? Yang pertama, yang pasti kalau misalnya Anda ini butuh teman sharing yang punya nasib yang sama, ada temennya curhat yang bagus. Oke. Karena kalau curhat di tempat yang salah, jawabannya juga salah. Ya. Komunitas kan satu yang Iya, digabungkan iya. adalah punya nasib yang sama. Nasib yang sama. Entah sebagai penerus yang stres karena nggak bisa ngikuti bapaknya, atau mungkin sebagai bapak yang bingung milih anaknya yang mana. Iya. Melihat potensi anaknya sih bingung ya, mana aja gitu. Itu. Itu yang pertama, dapat teman lah, teman ngobrol. Senasib sepenanggungan. Senasib sepenanggungan. Yang kedua tentunya dapat networking. Networking itu ya. Mereka bisa, ono bisnis nih, bisa kolaborasi, join bikin bisnis antar bisnis keluarga. Itu networkingnya yang paling mahal. Dan yang ketiga sebetulnya untuk kita bisa belajar dari pebisnis yang jauh lebih besar skalanya. Kita masuk ke pabrik-pabrik mereka untuk belajar sistem produksinya, sistem bisnisnya. Yang sharing itu bukan HRD-nya tapi langsung ownernya sendiri yang mau berbagi ilmu. Bukan bisnisnya yang kita hanya kuli ya, tapi terkait bagaimana dia dapat tongkat estafet dari bapaknya. Terus bagaimana pertengkaran dengan karyawan lama itu kita kuli semua. Jadi supaya bisa ilmunya itu bisa dicoba diterapin di bisnis kita juga. Bagaimana meneruskan resep keluarga ini agar tetap rasanya sama? Ya, kualitas konsistensi. Kualitas konsistensinya juga tidak sama. rasa beda. Jadi kan Bira kan tadi dari kita, betul. kok beda ya rasanya. Rasanya bukan hanya rasa di dalam perusahaan tapi juga di luar itu juga rasanya sama. Jadi perusahaan kok nggak pernah bangkrut ya? Ini ordernya ada terus ya? Ada sesuatu yang ada kita pelajari. gitu ya. Bisa sampai bertahun-tahun gitu. Benefit yang keempat tentunya kalau Mas Jo tanya, ya, kita ini kan punya pelayanan di SLC Marketing, riset pasar, pendampingan, mentoring. Jadi teman-teman kalau gabung di komunitas ini, kita juga kasih added value, yaitu memberikan pendampingan bisnis buat keluarga. Bisnis keluarga. Saya tanya sedikit ya tentang SLC Marketing ini. Tadi kan Koko juga disebut sebagai CEO of SLC Marketing. SLC Marketing apa tuh? SLC itu PT kami, PT Sandi Learning Center. Nama saya Sandi Wahyudi. 2008 sudah 17 tahun kita berdiri. Di bidang riset pasar, pelatihan, konsultasi, pendampingan bisnis. Memang fokusnya ke bisnis kok ya. Kalau riset pasar kebanyakan corporate ya. Corporate ya. Kita yang bantu. Cuman kalau yang pendampingan memang pengusaha ini bisnis keluarga yang kita dahului. Oke, dan selain mendirikan SLC atau memiliki SLC sendiri, Koko juga ngajar sebagai seorang dosen di Universitas Ciputra sampai sekarang. Luar biasa. Dosennya kisah manajemen. Mata kuliah marketing. Mata kuliahnya marketing juga. Luar biasa ya. Jadi memang benar-benar ingin berbagi ilmu kepada bukan hanya para pengusaha-pengusaha yang pengusaha-pengusaha muda, ya, ada juga para mahasiswa juga ya, yang mereka juga pengusaha juga. Kebetulan saya beruntung Mas saya karena usia saya kan 43 ya. Beruntung saya ini di tengah-tengah usia bapaknya dan usia anaknya. Bapaknya kan rata-rata yang mau ngasih tongkat ke anak itu umur 50-an. Anaknya yang mungkin barusan lulus kuliah suruh nyemplung bisnis keluarga kan umur 20-an. Nah saya itu beruntung karena merasa di tengah-tengah. Iso ngomong nang dhuwur, iso ngomong nang ngisor. Nyambungkan mereka gitu. Jadi sebuah jembatan. Penghubung antara orang tua dan anak. Ya itu tadi, selain manfaat 4 benefit yang tadi disebutkan ya, ada networking, ada kemudian banyak hal lah ya. Yang paling penting yang saya pengen tahu ini sikap. Bagaimana menumbuhkan rasa atau sikap kepada orang tua bahwa saya nggak bisa bisnis ini, atau saya nggak punya, passion saya berbeda seperti yang tadi Koko bilang. Saya pengennya itu mengajar keluar gitu ya, bukan ngurusin bisnis keluarga gitu. Nah, sikap-sikap inilah yang perlu dikasih tahu ke orang tua, karena kadang-kadang kan orang tua itu kalau udah punya idealisme tinggi itu susah. Wes
mau nggak mau harus kayak gini. Ya. Anakku itu pasti ikut aku gitu. Kalau sudah kena stigma seperti itu kan kita kadang-kadang sebagai seorang anak itu udah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Iya. Ya akhirnya kita melakukan itu do with no passion gitu kan, nggak ada passion sama sekali. Ya itu kan berbahaya. Ya. Orang tua yang seperti itu mungkin lupa berita-berita yang terjadi di Surabaya. Kebetulan saya kenal korbannya, ada yang bunuh diri, mahasiswa Universitas Negeri terbaik Surabaya, jurusan kedokteran. Dia nulis surat, dia meninggal di mobil bunuh diri, menulis bahwa orang tua punya mimpi, tapi saya ini bukan di sini. Mau lulus, sebentar lagi sudah kedokteran. Nah, jangan sampai anak kita ini ngikut orang tua, tapi dia sendiri menderita hidupnya. Akhirnya ya ambil keputusan yang kurang bagus untuk mengakhiri hidupnya. Itu beberapa kali kejadian mahasiswa tingkat akhir ya. Ojo sampai ke ngono. Jadi ego orang tua, idealisme orang tua itu, mimpi orang tua nggak selalu anaknya yang bisa mewujudkan. Mungkin bisa panggil profesional, karyawan profesional untuk meneruskan bisnisnya, atau mungkin dijual bisnisnya, gabung sama bisnis yang lebih besar, diakuisisi. Banyak cara. Banyak cara sebetulnya. Banyak cara, nggak harus anaknya yang menerusin bisnis. Hal seperti ini kau sampaikan nggak sebagai jembatan tadi? Di forum komunitas kita bahas. Oke. Di forum komunitas kita bahas. Jadi orang tua nggak selalu harus anaknya yang nerusin. Gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang tua tuh merasa saya tuh dari kecil dari tidak ada apa-apa jadi tidak enak banget kondisinya. Dulu misalnya dari jalan katakanlah sampai sekarang udah gede menggurita banget. Supaya anaknya nggak merasakan pendidikan yang sama kan, biar anaknya enak kan. Nah kan kayak orang tua kan pasti mikir gitu. Wis ben bapakmu sing soro, anakku jok sampai soro. Dan karena kamu udah gede tidak kayak gini malah. Gitu ya. Jadi idealisme orang tua kadang juga perlu belajar di forum ini. Jadi ada banyak jalan keluarnya ternyata Mas. Oke. Baik, nah kalau misalnya nih ada teman-teman nih pendengar sahabat Pro 1 ya, pendengar kita yang tertarik untuk bisa cari tahu tentang komunitas bisnis keluarga atau Connectpedia. Connectpedia itu namanya? Connectpedia itu komunitas bisnis keluarga. Oh, komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Mengkonekkan satu bisnis keluarga dengan bisnis keluarga yang lain. Kita namakan Connectpedia supaya connecting semua. Connecting semua. Jadi memang yang gabung itu adalah para pengusaha muda ya? Pengusaha muda, generasi penerus, atau terus ya? Juga banyak bapaknya. Jadi kita kalau forum Mas Jo, itu selalu anak dan bapak, atau minimal suami istri yang datang. Enak ya? Sama anaknya, sama bapaknya. Jadi pasangan ya? Oke. Kita berharap mereka datang berpasangan, entah sama bapaknya atau bapak ngajak anaknya atau suami ngajak istrinya, supaya bisa sharing dengan pengusaha keluarga yang lain. Istri sama istri ngobrol, bapak sama generasi pendiri ngobrol. Suka dukanya gimana? Anak sama anak ngobrol sendiri. Itu bisa jadi satu peluang bisnis baru nih, ya kan? Kalau ngobrol-ngobrol sama-sama owner gitu kan, akhirnya ya udah kita buka bar yuk, kayak kita bisa jadi bisnis baru. Sering kita jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ikut seneng. Saya nggak ambil cuan. Ikut seneng aja, mereka kan dapat teman ya. Dapat teman, dapat koneksi tadi ya. Jaringan. Oke, kira-kira kalau misalnya ada yang pengen tahu nih info tentang komunitas bisnis keluarga Connectpedia, gimana caranya kok? Ya, bisa cek di Instagram mungkin atau di TikTok. Nah, di sana juga ada Connectpedia, bisa Bapak Ibu search atau mungkin kontak di nomor WA kantor kami. Ada adminnya? Ada di 081 70360 3875. Bisa dibantu oleh tim kami untuk mengundang Bapak Ibu kita bulan depan tanggal 22 Januari 2026 di pabrik Tech Villa di Rungkut. Jadi kita kunjungan ke pabrik tech yang mana kita diajarkan sistem produksinya dari awal sampai produk jadi. Dan narasumbernya langsung owner generasi kedua itu Bapak Ronald Sitolang. Jadi nanti datang ke sana kunjungan tuh melihat produksi, selain melihat produksi, talk show juga, sama ownernya langsung di sana, tentang bagaimana menjalankan bisnis keluarga ini seperti apa. Itu tanggal 22 Januari. Terus apalagi yang tahun depan mungkin ada kunjungan kemana lagi atau masih sementara itu dulu? Ada beberapa agenda sih, cuman belum fix tanggalnya. Perlu di info kemudian. Boleh nanti saya dikasih tahu ya. Nanti saya dikasih update aja mau kunjungan kemana gitu. Terus ya namanya setiap komunitas itu kan pasti ada goals ya kan. Goalsnya apa sih kok untuk komunitas ini? Kalau visi misi kami itu menjadi pintu gerbang ekspansi bisnis keluarga dari dan ke kota Surabaya.
Artinya kalau teman-teman mau bisnisnya berkembang kan perlu banyak network, banyak relasi. Kita berharap nggak jago kandang kan Mas. Iya. Berharapnya bisa ekspansi di luar kota Surabaya. Nah, jadikan komunitas ini gerbang ekspansi. Gerbang ekspansi dari dan keluar dan ke kota Surabaya. dan ke kota Fokusnya di Surabaya. Dari Surabaya dan keluar kota Surabaya dan keluar kota Surabaya. Oh, ke Surabaya dan keluar kota Surabaya. Karena pengusaha dari luar pulau, pengusaha dari Makassar, dari mana kalau mau bisnis mereka cari pengusaha lokal. Dan kontak ke kami dari Jakarta juga kontak kami, tolong dibantu untuk kenalkan sama pengusaha di Surabaya. Wah, kami sering bantu seperti itu. Jembatan dikonekkan ya. Dikonekkan sama pengusaha luar kota, luar pulau. Iya. Bahkan artinya dari China datang ke kantor kami, tapi ini dikonekkan sama pengusaha di Surabaya. Iya, kadang-kadang begitu. Ketika ada pengusaha yang ingin datang atau membuka peluang bisnis di Surabaya kan mereka nggak tahu nih bagaimana cara mappingnya dan segala macam ya. Terakhir dari Nigeria ya. Oh iya. Dari Nigeria. Oh. Tamu datang ke kantor kami. Oke. Untuk bisa tahu gimana pengusaha di Surabaya seperti apa, persaingannya kayak mana dan segala macam. Wah, hebat sekali nih ya. Sangat rumit tapi menyenangkan gitu ya. Oke, terakhir ini harapan di tahun 2026, resolusi seorang Dr. Sandi Wahyudi, seorang CEO dari SLC Marketing Incorporated dan juga founder bisnis komunitas bisnis keluarga apa? Secara personal mungkin dan juga secara perusahaan atau secara apa ini komunitas ya. Kalau dari ekonomi tahun depan memang nggak jauh lebih baik dari tahun ini. Tapi saya menyemangati teman-teman ya. Selama kita yakin ya Tuhan atau Allah yang kita sembah itu menyertai kita dan kita punya banyak teman, banyak relasi, saya yakin kita masih bisa bertumbuh. Betul, Bu. Sesulit apapun badai yang kita hadapi, kalau kita punya support system ya, teman ngobrol yang pas, yang saling menyemangati, bukan yang saling menjatuhkan, punya koneksi yang baik, pasti bisa bertumbuh. Baik, luar biasa. Amin. Saya hanya bisa bilang amin. Terima kasih Bro DSB, Koko Sandi. Namanya banyak dipanggil apapun juga boleh aja sih. Panggil Mas Sandi juga ada apa-apa. Adiknya Sandiaga Uno. Oke, amin. Baik, terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan suasana yang lebih ceria lagi. Baik, pendengar tetap bersama kami di Baru 1 RRI Surabaya. Saya akan segera kembali selain satu ini. Thank you. 1 jam.